Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ahsin Dinal Mustafa, Ustadz Ahsin Dinal Mustafa, selaku dosen mata kuliah Tari Tasrih kelas C semester 2. Langsung saja, sebelum kita mulai presentasi hari ini, please bantu kami untuk like, subscribe, dan komen ya. Yaudah, kita mulai langsung. Izinkan kami untuk mempresentasikan tema kami, yakni fenomena tasrih pada masa Rasulullah dan faktor sosial yang melatar belakanginya. Jadi nanti akan dibagi penjelasannya. Yang pertama, dari tasrih periode Mekah akan dijelaskan oleh saudari Muniroh. Tasrih pada periode Madinah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lalu yang ketiga adalah kondisi sosial masyarakat Arab saat Rasulullah diutus, akan dijelaskan oleh saudari Vina. Sebelum presentasi kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Semoga presentasi kali ini diberikan kelancaran oleh Allah dan barokah la dunya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tasrik pada masa Rasulullah. Tasrik pada masa Rasulullah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tasrik periode Makkah. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ada beberapa peristiwa yang merupakan kehendak Allah untuk menghantarkan Nabi Muhammad menjadi Rasulullah. Di antaranya peristiwa tersebut adalah Nabi Muhammad dilahirkan dari keturunan yang suci, baik dari jalur ayahnya, jalur kakeknya, hingga jalur ibunya. Yang kedua, beliau dilahirkan dalam keluarga yang secara ekonomi tidak berkecukupan dan mengharuskannya hidup dalam kekurangan. Yang ketiga, dadanya dibelah oleh malaikat untuk dibersihkan ketika beliau masih kecil. Yang keempat, tidak diasuh dalam keluarga yang lengkap. Waktu dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Kemudian di saat umur 6 tahun, ibunya meninggalkannya. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya. Beberapa lama kemudian kakeknya meninggal. Lalu diasuh oleh pamannya. Yang secara ekonomi beliau tidak berkecukupan. Yang kelima, ketika remaja tidak mengikuti pergaulan remaja pada umumnya. Ia tidak menggemari minuman yang keras dan tidak mau menyembah berhala. Beliau pekerja keras dan konsisten dengan kejujuran. Yang keenam, beliau tidak berkesempatan diri untuk belajar tentang ilmu pengetahuan yang berkembang pada waktu itu, sehingga dikatakan dia sebagai seorang yang ummi, yakni yang dimaksud ummi adalah orang yang tidak kenal baca tulis. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kemudian yang ketujuh, beliau menikah dengan Siti Khadijah. Beliau seorang saudagar kaya. Kemudian setelah menikah dengan Khadijah, beliau kerap kali mengasingkan diri di Gua Hira untuk berpikir tentang keadaan alam ini.
Renungan ini menyebabkan ia dapat berpikir lebih mendalam dan budi pekertinya yang luhur. Setelah proses yang panjang dan berliku, maka diangkatlah Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ketika malaikat Jibril mendatangi beliau di Gua Hira pada malam 17 bulan Ramadan. Ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ayat ini belum menyuruh Nabi Muhammad untuk menyeru manusia kepada suatu agama dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah utusan Allah. Akan tetapi ayat itu mengesankan sesuatu yang luar biasa yang belum diketahui Nabi Muhammad. Setelah malaikat Jibril turun pertama kali, ia tidak datang dalam kurun waktu lama. Nabi sendiri menanti kedatangannya di Gua Hira. Pada suatu hari, terdengarlah bunyi suara, dan diangkatlah kepala baginda Nabi ke arah langit. Terlihat Jibril di sana. Beliau gemetar dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia meminta istrinya untuk menyelimutinya. Dalam keadaan seperti itu, Jibril menyampaikan pesan seperti yang tersurat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah turunnya ayat ini, maka mulailah Nabi Muhammad menyeru kepada Islam. Ia mulai dari keluarganya dan sahabat-sahabat karibnya. Beberapa orang mengikuti seruan Muhammad, diantaranya adalah istri beliau, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harith. Kemudian di kalangan sahabatnya yakni Abu Bakar, Utsman, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Jarrah dan Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Di kalangan ini banyak yang menganut Islam dari kalangan hamba sahaya dan orang-orang miskin. Setelah berhasil berdakwah di kalangan karib kerabat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam kepada umum seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Setelah turunnya ayat ini, maka dakwah Nabi Muhammad diagungkan ke seluruh lapisan masyarakat. Nabi berdakwah dengan cara yang terang-terangan. Hasilnya, banyak kalangan dari bangsawan hingga hamba sahaya yang mengikuti jejak Rasulullah. Muhammad sangat mendambakan beberapa sahabat untuk masuk Islam dan untuk memperkuat Islam. Di antaranya, yang sangat diharapkan adalah Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Rasulullah pernah berdoa untuk menguatkan Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam dan jadi pembela Islam yang paling terdepan. Sementara Abu Jahal, ia malah menjadi penentang Islam nomor 1. Pada awalnya, kaum Quraisy tidak terlalu memperhitungkan keberhasilan dakwah Muhammad. Mereka beranggapan bahwa ajaran Nabi Muhammad merupakan sebuah gerakan yang akan padam dengan sendirinya dan tidak akan mendapatkan pengaruh yang fokus. Namun, nampaknya mereka kecewa. Alangkah terkejutnya mereka ketika mendapati bahwa dakwah Nabi Muhammad mendapatkan sambutan yang luar biasa dan hampir seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya mereka menganggap perlu melakukan perlawanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Tasrih pada periode Madinah. Kenapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih kota Madinah untuk dijadikan sebagai tempat hijrah? Karena jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan hijrah, itu masyarakat Madinah sudah banyak yang memasuki Islam. Tepatnya pada tahun 10 kenabian. Di antara mereka adalah dari suku Aus dan Khoraj. Ada juga pertemuan antara suku tersebut dengan Rasul atau disebut dengan perjanjian Aqabah. Kota Yathrib atau kota Madinah merupakan tempat persinggahan atau tempat transit di jalur perdagangan, khususnya suku Quraisy yang melakukan perjalanan dari Yaman menuju ke Mekah dan setelah itu ke Syam. Sebelum sampai ke Yathrib,
Nabi singgah dulu di Kuba dan tinggal di sana selama 4 hari. Waktu itu beliau mendirikan masjid pertama yang diberi nama Masjid Kuba. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Tiba di kota itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada kala itu kota Yathrib diganti namanya dengan Madinah An-Nabi atau Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membentuk masyarakat baru dan meletakkan dasar-dasar masyarakat yang bertamadun. Adapun hal pertama yang dibangun oleh Nabi di kota Madinah adalah mendirikan masjid-masjid. Masjid oleh Nabi dijadikan sebagai pusat seluruh kegiatan keagamaan seperti sholat, belajar, juga dijadikan tempat pertemuan, menyelenggarakan pengadilan, serta pekerjaan yang lainnya. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang mana kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah itu sendiri, dan kaum Muhajirin adalah kaum Makkah yang ikut berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Yang mana kaum Muhajirin ketika berhijrah itu hanya membawa peralatan yang seadanya. Mereka hanya membawa harta kekayaan yang ditinggalkan begitu saja di Mekah. Meski demikian, kaum Ansor mereka rela mengangkat kaum Muhajirin saudara mereka. Dan yang ketiga adalah membentuk piagam Madinah. Penduduk Madinah yang menjemuk pada waktu itu dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama, kaum muslimin yang terdiri dari kaum Dai, kaum Ansor dan Muhajirin. Kedua adalah bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Dan yang ketiga adalah bangsa Arab yang masih memeluk agama nenek moyang mereka. Nabi hendak menciptakan suasana yang kondusif di Madinah, di mana masyarakat yang majemuk dapat bahu-membahu, saling membantu, bergotong royong, bersifat toleran terhadap agama lain. Setidaknya ada 4 masalah pokok yang diperjanjikan, yaitu yang pertama adalah setiap kelompok berhak untuk menghukum orang yang membuat kerusakan dan memberi keamanan kepada yang patuh. Yang kedua adalah kebebasan beragama terjamin untuk seluruh warga. Ketiga adalah adanya kewajiban penduduk Madinah untuk saling membantu dan membela dari serangan musuh. Yang keempat adalah menetapkan Nabi menjadi pimpinan kota Madinah. Oleh karena itu, seluruh perkara dan perselisihan yang besar diselesaikan oleh Nabi. Cukup sekian presentasi tentang tasrih pada periode Madinah. Selanjutnya, saya sebagai moderator menyerahkan kepada Ning Vina untuk melanjutkan tentang kondisi sosial masyarakat Arab saat Rasulullah diutus. Monggo. Kondisi sosial masyarakat Arab saat Rasulullah SAW diutus. Nabi Muhammad pada masa itu diutus kepada bangsa Arab atau masyarakat Arab, khususnya di daerah Mekah, yang mana pada masa itu dikenal sebagai bangsa yang jahiliyah. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kondisi masyarakat Arab pada masa itu dengan istilah dhalalun mubin atau dalam kesesatan yang nyata, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kamu, yang buta huruf, seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kondisi sosial pada masyarakat Arab pada masa itu memanglah sangat memprihatinkan. Pada masa itu mereka menetapkan hukum rimba, yakni siapa di antara mereka yang paling kuat maka dialah yang menjadi pemenangnya. Karakteristik atau watak dari orang-orang Arab pada masa itu adalah merupakan orang yang keras, kasar, dan temperamental mereka sangat buruk. Hal ini juga dipengaruhi tentunya oleh faktor kondisi geografis dan bentang alam yang ada di negara mereka, yang mana seperti kita tahu pada masa itu
kondisi geografis atau bentang alam di Jazirah Arab pada masa itu berupa tanah yang tandus, berpasir, berdebu, dan juga sedikit sekali dijumpai air di sana. Nah, karena temperamen ini pula, masyarakat Arab pada masa itu kerap sekali atau mudah tersulut amarahnya untuk melakukan peperangan, baik itu perang antar kaum maupun antar saudara. Nah, pada masa itu, bangsa Arab membuat strata sosial atau piramida sosial yang tinggi, di mana setiap stratanya mempunyai kedudukan masing-masing. Pada masa itu terjadi perbudakan, yang mana budak ini diperoleh dari tawanan perang mereka. Nah, budak pada masa itu kondisinya sangat memprihatinkan, di mana mereka tidak memperoleh hak-hak mereka seperti manusia pada umumnya. Pada umumnya, budak-budak pada masa itu diperjualbelikan layaknya sebuah barang dan tidak dihargai sama sekali seperti manusia pada umumnya. Selain budak, para wanita pada masa jahiliyah dalam kondisi yang tidak kalah memprihatinkannya. Mereka ini mempunyai kebiasaan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yakni mengubur anak mereka secara hidup-hidup, yang mana mereka dianggap seperti aib. Namun meskipun begitu, wanita-wanita keturunan bangsawan pada masa itu mempunyai sedikit perbedaan status sosial dibandingkan wanita-wanita pada umumnya, yakni wanita bangsawan pada masa itu bisa mengumpulkan kabilah untuk perdamaian atau peperangan. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa pemimpin atau pengendali dari keluarga tersebut masih berada di tangan laki-laki. Nah, pada masa itu terdapat beberapa model atau istilah yang berhubungan dengan pernikahan. Yang pertama adalah pernikahan spontan. Pernikahan ini terjadi apabila sang calon suami dan sang calon istri melakukan pertemuan pada suatu hari dan menikah pada hari itu juga. Dan selanjutnya adalah nikah istido. Pernikahan ini terjadi apabila seorang suami menyuruh istrinya untuk mendatangi seorang bangsawan agar mendapatkan keturunan darinya. Nah, alasannya adalah suami tersebut menginginkan mendapatkan anak yang lebih baik dan ia percaya bahwa anak yang mempunyai keturunan dari bangsawan itu cita-citanya lebih mudah untuk terpenuhi. Yang ketiga adalah poliandri, yakni merupakan kebalikan dari poligami, di mana seorang wanita di sini mempunyai banyak suami. Selanjutnya yang keempat adalah pelacuran. Berikutnya yakni terdapat istilah maghtu. Istilah maghtu ini merujuk pada suatu peristiwa di mana seorang laki-laki akan menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Selanjutnya adalah badal, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu. Yang terakhir adalah sighar, yaitu seorang wali menikahkan anak atau seorang saudara laki yang menikahkan anak atau saudaranya tanpa menggunakan mahar. Selain beberapa istilah tersebut, pada masa itu poligami juga terjadi, dan poligami ini terjadi dalam batas yang tidak ditentukan, yakni batasnya tak terhingga. Namun meskipun mereka terkenal kurang baik begitu dalam bidang sosial, dalam bidang kesusastraan atau dalam bidang sastra, mereka terkenal sebagai penyair yang ulung. Ini dibuktikan dari banyaknya lahir penyair dari kalangan mereka. Dan mereka ini pada masa itu sangat menjunjung tinggi para ahli syair tersebut dengan kehormatan dan hadiah yang berlimpah. Nah, mereka pada masa itu sering melakukan atau mengadakan sebuah festival atau perlombaan syair di mana pemenangnya nanti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa beserta dengan kehormatan yang tinggi. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah festival perlombaan syair di Pasar Ukas yang terjadi setiap tahun. Nah, selain dari hadiah-hadiah yang disebutkan tadi, salah satunya yang menjadi hadiah tertinggi dalam perlombaan syair adalah syair dari sang pemenang tersebut akan ditempelkan di Ka'bah sebagai wujud penghormatan tertinggi dari para suku biasa kepada pemenang tersebut.
Nah, dalam segi atau bidang muamalat, di antara kebiasaan mereka adalah diperbolehkannya transaksi jual beli yang barter. Nah, barter di sini adalah barter dalam takaran atau jumlah yang tidak seimbang. Kemudian juga sudah terjadi di antara mereka akad kerjasama pertanian dan juga terjadi riba. Di samping itu juga sebagian dari kalangan mereka juga ada yang sudah mempraktikkan jual beli yang mana sifatnya spekulatif. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kembali kepada moderator.